ini adalah cara tercepat untuk membangun SDM unggul. Pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan. Dia harus yang berinovasi tercepat dari semua unit pendidikan. Karena harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah. Sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kami, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, terus berbenah diri untuk berproses mencapai cita-cita tersebut. Peluncuran program MBKM menjadi inovasi baru yang sedang kami jalankan. Dalam pelaksanaannya tentu tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Ada begitu banyak kendala terutama bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang masih belum sepenuhnya memahami mengenai program MBKM ini. Oleh sebab itu, melalui pelatihan dasar CPNS Angkatan 28 yang diselenggarakan Puslatbang KDOD tahun 2022, saya melaksanakan aktualisasi dengan tujuan mengoptimalkan minat mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan aktualisasi pertama yang saya lakukan adalah penyusunan dokumen kurikulum pendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UPR. Melalui riset dan observasi dari berbagai sumber untuk penyusunan dokumen kurikulum, serta bimbingan dari ketua program studi dan juga bimbingan dari mentor, beserta keterlibatan keseluruhan tim penyusun dokumen kurikulum ini, akhirnya saya dapat menyelesaikan kegiatan aktualisasi yang pertama. Dokumen kurikulum yang sudah tersusun dan terevaluasi kemudian diajukan untuk mendapatkan legalitas kelembagaan. Kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu penyusunan pedoman MBKM di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UPR. Buku pedoman program MBKM di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini telah selesai dan telah mendapatkan legalitas kelembagaan. Kedua output baik dari kegiatan pertama dan kegiatan yang kedua ini telah dipublikasikan di web Prodi. Kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu sosialisasi dokumen kurikulum pendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pedoman program MBKM di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UPR. Berikut ini cuplikan kegiatan aktualisasi ketiga. Kebijakan Kampus Merdeka ini intinya, sederhananya itu jadi mahasiswa itu memiliki kesempatan 1 semester itu sama dengan 20 SKS ya, 1 semester. Pasti akan ditanya, saat kuliah MBKM apa yang pernah Anda ikuti? Nah, itu dia. Jadi mulai dari sekarang, mulai berpikir MBKM apa yang kira-kira akan mahasiswa ambil di semester berikutnya jika semester ini belum ada rencana atau belum mengambil. Programnya apa saja? Dari 116 orang yang sudah menjawab itu, ya rata-rata 60% lebih itu mengatakan mereka tahu programnya. Tapi permasalahannya mahasiswa tidak tahu bagaimana teknis untuk mengikuti program tersebut. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak tahu nanti permasalahan pengkonversian nilai. Ya, misalkan dengan mata kuliah di bidang drama, ya ada telaah naskah drama, kemudian latihan pemeranan, manajemen pertunjukan, pementasan drama juga ya. Tapi saya mau mengingatkan satu untuk mahasiswa ya, jangan mengambil program MBKM ini karena hanya ingin kabur saja dari mata kuliah yang ada di kampus. Itu sangat tidak disarankan. Ya. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, 80% mahasiswa telah mengetahui apa itu MBKM dan juga program-program apa saja yang ada di dalamnya. Di sisi lain, perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada mahasiswa terkait teknis konversi mata kuliah dari program MBKM.
Kegiatan aktualisasi yang keempat yaitu melaksanakan talk show untuk memotivasi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UPR dengan mengundang narasumber yang telah berpengalaman di bidang MBKM. Talk show yang mengusung tema Narasi PBSI, Kreatif dan Inovatif Polri Program MBKM mendapat respon yang baik dari mahasiswa. Juga yang sedang memprogramkan bahkan 3 kegiatan sekaligus ya dalam satu semester yang dia ikuti. Wah, itu luar biasa. Sekarang mari belajar, nanti saya ajak dari kesempatan ini. Mari belajar, mari tanya banyak hal tentang apa saja yang berkaitan dengan MBKM, caranya gimana, kesulitannya apa, sempat gagal nggak Kak, dan sebagainya. Ya, itu nanti boleh disampaikan saja secara langsung. Kita punya waktu sampai pukul 17.30 dalam kegiatan talk show hari ini. Baik, terima kasih Urip Ikurup, yang berarti dimanapun kaki kita berpijak, maka usahakanlah kita untuk meninggalkan jejak kebermanfaatan dan juga kebahagiaan. Dan jika menempuh pendidikan itu merupakan ibadah, maka berprestasi adalah dakwah, dan MBKM ini teman-teman memfasilitasi kita semua untuk berprestasi. Jadi buat teman-teman jangan sia-siakan program ini, karena memang udah difasilitasi, kenapa nggak kita manfaatin gitu kan ya. Pokoknya aku tunggu kabar baiknya teman-teman lolos program MBKM. Jadi sering-seringlah cari pengalaman selama teman-teman masih selama berkuliah, dan coba ikut MBKM deh, gitu, banyak manfaatnya yang bisa didapat. Mungkin itu saja dari Ya, dari saya ya, masa muda itu adalah masa emas. Masa muda itu hanya sekali, jadi mari kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, sehingga saat kita tua nanti tidak ada penyesalan dan banyak cerita tentang pengalaman kita di masa muda yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita nanti. Ya, terima kasih. Kegiatan aktualisasi yang kelima yaitu melakukan penjaringan untuk mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester berikutnya. Terdapat 346 jawaban dari form penjaringan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM di semester berikutnya. Hasil yang ditunjukkan melalui form penjaringan, lebih dari 85% mahasiswa akan mengikuti program MBKM pada semester berikutnya. Adapun program yang paling diminati dari jawaban yang mahasiswa berikan di dalam form ini adalah pertukaran pelajar. Kemudian program yang diminati pada urutan kedua yaitu magang atau praktik kerja, dan yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Hasil penjaringan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ini kemudian diserahkan kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada dosen pembimbing akademik, sehingga mahasiswa yang akan memprogramkan MBKM pada semester berikutnya mendapatkan pendampingan penuh dari dosen pembimbing akademik. Demikian laporan aktualisasi yang mengusung judul mengoptimalkan minat mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengikuti program MBKM. Akhir kata dari saya, ASN hebat, ASN berakhlak. Terima kasih.